kita review racing boat ya dari Velun model FT010. Ini modelnya udah lumayan lama, cuma sampai saat ini masih lumayan favorit. Coba kita open box, kita lihat apa isi dalamnya, bagaimana kualitasnya sama finishing kerjanya ya. Oke, ini boardnya, terus charger untuk 4S. Oke, kebetulan boardnya menggunakan 4S ya. Sama ada buku manual, ini bahasa Inggris, ini bahasa Cina. 2 spare propeller, sama ada grease, terus ada tools ya, kunci. Coba kita pasang standnya. Ini udah paket RTR, itu ready to run. Jadi sudah termasuk baterai, remote, cuma belum termasuk baterai remote ya. Jadi di sini ada, jadi nanti kita buka baterai ini, remote-nya. Oke, kalau di bagian remote-nya ada untuk trimming ya. Oke, kemudian ini ada throttle trimming sama steer trimming. Di sini power on. Ini remote 2 channel. Pegangannya lumayan enak ya. Terus di dalam kotak ada standnya sama bumper. Ini jadi bumper untuk kalau umpamanya ditutup di bagian depannya boat ya, jadi tinggal dipasang aja. Di bawahnya ada lubang untuk kunci, jadi dia nggak lepas. Oke, bentuknya kilat, jadi paintingnya itu shining ya, gloss. Glossy finish. Di sini untuk masuk air ke dalam sistem, nanti keluar. Jadi di bagian ini juga dikasih sejenis spring. Terus ini terbuat dari plastik, propellernya juga dari plastik. Di bawah ada sejenis chrome atau brass, ini untuk dimana air masuk ya. Bagian bawahnya, bagian itu. Kita buka dalam. Model Velun ini dia ada double protection. Jadi ini kanopi atau tutup yang bagian atas. Di dalam tutup ini masih ada satu tutup lagi, atau tutup bagian dalam. Masih ada satu tutup lagi. Ini mesti dibuka juga. Jadi ada 2 tutup. Nah, bagian yang ini, tutup yang ini memiliki karet atau gabus
untuk anti air. Yang ini nggak ada, ini sebagai tutup saja. Ini bagian ini hanya tutup aja. Oke. Di dalam sudah termasuk baterai 1500 mAh. Motornya menggunakan motor brush, terus ada lilitan sebagai pendingin ya, sistem jalan, terus ESC ada di dalam sama receiver, semuanya satu set karena dia modelnya model brush ya. Ini servonya menggunakan servo aftermarket juga, jadi bisa diganti servonya menggunakan servo 3 kabel. Jadi servonya bisa diganti ya, tinggal cabut, colok kembali, itu bisa diganti extensionnya. Sudah kita copot kabelnya ya, nanti akan saya sentuhkan untuk tes nyala. Oke, jadi ini remote-nya diisi dengan 6 baterai alkalin yang A2. Jadi sewaktu bootnya dinyalakan, waktu kita colok baterainya belum nyala. Nah, setelah kita sentuhkan baru kita nyalakan remote. Oke, setelah kita colok dia ada lampu merah yang berkedip seperti ini. Oke, jangan khawatir, model boot seperti ini memang dia ada proteksi throttle. Jadi itu dikarenakan throttle kita di trimming itu enggak center, enggak nol ya. Jadi kita mesti muter di throttle yang ini, knob yang atas diputar ke tengah, oke, ke center. Nah, jadi kalau sudah ke center lampunya enggak itu lagi ya. Nah, baru kita coba untuk connect lagi. Kita connect dulu bootnya. Jadi setelah di connect bootnya dalam waktu kurang dari 5 detik kita harus nyalakan remote ya. Oke, sudah connected ya. Belok kanan, ya betul, ke kanan, ke kiri, ke kanan, oke. Throttle-nya reverse, oke. Jadi ini boot bisa maju sama bisa mundur ya, reverse dan forward. Jadi setelah kita lepas, contohnya ini saya angkat dari air, berarti dia nggak sentuh air lagi ya, nyala. Setelah kita lepas, artinya dia nggak sentuh air lagi, ini dia bisa mati, nggak jalan lagi. Oke, jadi ini proteksi supaya tidak di darat itu tidak baling-balingnya nggak putar ke kita ya, ke tangan atau remote. Jadi yang ini untuk trimming radarnya. Jadi kalau umpamanya kita, saya nyalakan lagi. Trimming yang radarnya bisa dilihat di sini kan kita gerakin radar ya. Kalau nanti di air, ini walaupun kita kelihatannya sudah lurus, itu di air belum tentu dia bootnya jalan lurus. Kalau enggak, di sini bisa di trim. Jadi knob yang nomor 2 ke bawah, di bawah, itu waktu kita gerakin itu radarnya bisa gerak juga. Jadi ini untuk trim ya, untuk ratakan. Jadi sewaktu nanti di air, setelah nanti di air jalankan saja bootnya. Setelah dijalankan nanti kalau maunya bootnya masih kurang, contohnya bootnya condong ke kiri atau condong ke kanan ya, di sini aja di trim sampai dia rata, sampai dia lurus, bootnya jalannya lurus, udah gitu aja. Nah, di bagian sini itu jadi airnya bisa dilihat, airnya masuk dari busi yang krom ini ya, yang brush. Jadi masuk dari lubang ini, suatu bootnya jalan otomatis ada dorongan air untuk masuk.
melalui ke sistem masuk ke motor ya. Jadi sebagai air itu juga sebagai pendingin motor, nanti baru masuk ke dalam box ini ya. Di dalam ini ada ESC sebagai pendingin ESC juga, keluar ya, ke lubang ini. Jadi bisa diperhatikan bagi teman-teman waktu jalan, kadang-kadang lubang ini macet ya, mungkin kena kotoran atau apa. Sambil main itu harus pastikan ada air keluar dari sini, ini harus dipastikan juga. Jadi harus dilihatin terus, perhatikan juga bagian sini apakah air ada keluar. Kalau air tidak keluar, itu bootnya harus di servis ya. Jadi dicek apakah ada yang tersumbat. Kalau enggak, bisa jadi ESC-nya bisa cepat panas dan kebakar atau rusak ya. Motor juga sama. Jadi pastikan air tetap keluar dari posisi ini. Kadang-kadang kalau boot kita jalannya pelan, dia tidak keluar. Oke, karena kalau boot kita jalannya pelan, dorongannya tidak kuat, tidak cukup untuk masuk ke dalam. Lagipun kalau boot kita jalannya cuma pelan, sistem tidak panas. Jadi memang kalau dibutuhkan air mengalir itu pada saat boot kita itu jalan kencang. Karena suatu boot jalan kencang, maka elektronik akan lebih panas ya. Jadi dalam kondisi tersebut maka air harus jalan.